Ya memang untuk di beberapa kawasan dan wilayah gaji radio itu sangat kecil sekali ya. Betul. Terutama kita yang tinggal di kota kecil. Nah, Kediri ini kan kota kecil kan. Termasuk beberapa sekitar kawasan seperti Tulungagung, Nganjuk. Itu kan kota kecil. iya. Kecuali bagi mereka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Indri Memo hadir lagi untuk Anda semuanya di program BBM Bincang Bareng Memo. Seperti biasa saya nggak sendirian, saya ditemani bisa dikatakan bintang tamu. Tapi kali ini saya nggak mau menyebutkan dia bintang tamu, partner kerja. partner kerja. Dia bisa dikatakan saudara, teman, bahkan apapun yang dia kerjakan ataupun yang sudah dia lewati, sepertinya saya tahu. Dan apapun yang saya kerjakan dan saya lewati, dia juga sepertinya tahu. Wah, asik ya. Kita kan emang saudara kembar. Yuk, sudah kenal? Belum lah. Kenalan dulu. Ini namanya BBM. BBM, Bincang Bareng Bareng Memo, Bang. Udah kelewatan sih, harusnya WA ya. BBM udah nggak ada sejak 2007. Gitu ya. Makanya BBM gak ada, akhirnya diadain sama Koran Memo. Oh, cocok. Jadi Bintang Siap. Bareng Memo. Bang Fadil. Luar biasa. Apa kabar? Asik. Harusnya gitu ya. Kok malah saya yang nanya. Oke, Za. Iya. Ini sebuah kehormatan untuk bisa hadir di program BBM. Meskipun sebenarnya kemarin saya bilang sih jangan saya lah. Gitu. Kenapa? Karena takutnya ada orang yang lebih kompeten. Misalnya Pak Beng, ya kan. Iya. Rifai, ya kan. Orang yang Itu lebih para kompeten suhu saya. untuk ada di sini gitu. Itu nggak masalah, Bang. Karena memang nggak tahu kenapa chemistry-nya si aku Sama Rifai cocok. Jadi yang diundang saya. gitu ya. Sehat, Bang. Luar biasa, alhamdulillah baik sehat dan kita tetap BBM juga. Tetap BBM juga. Berat badannya menambah. Padahal perlu tahu ya. Ya. Kita dulunya nggak kayak gini ya, Bang. Oh, dulu kan kita 50. Iya. Ya, 55 deh. 50, 45 ya kan. 55. 60, Terus, 45 terus. gitu terus. Jadi nggak terpaut banyak lah. Kenapa ngomongin BB? Kan BBM, berat badan menaik bukan menurun. Saya sedikit cerita. Bahwasanya saya mengenal Bang Fadil itu kurang lebih waktu masih sekolah SMA kalau nggak salah ya. SMA di SMA 1 Batu. Tapi sebelumnya sih sudah mengenal Bang Fadil sih, tapi melalui suara di radio. Di radio. Wujudnya sih belum pernah ketemu gitu kan. penggemar radio lah. Asik. Dulu penggemar siaran saya. Iya. Kalau Di- nggak dengerin dia nggak bisa tidur Di gitu salah kan. satu stasiun TV swasta. Emang ada TV pada waktu itu? Kan biar kelihatan lah, kelihatan Iya. lebih tinggi. Ya Bang- salah satu radio lah. Ya. Betul. Bisa disebutin kok, Bang. Di tahun 2000 akhir. Karena saya diterima di salah satu radio di daerah Banjaran. Itu ketika radio itu dari mulai AM pindah ke FM. Dan bumi. Jadi saya generasi baru FM pertama. Iya. Di tahun 2000 akhir saya keterima. 2001 awal saya siaran. Kalau dirunut sampai sekarang berarti saya siaran sudah 30 tahun. 21 20 tahun lah ya. 20 20 tahun. tahun. Jadi kalau misalnya saya 2001 nikah, anak saya sekarang sudah kuliah. Tapi kan nggak nikah kan. Saya waktu itu masih Istimewa. kurus. Jadi di tahun 2001 saya siaran, saya Iya. juga nggak ngerti sih awalnya Reza ya. Hanya kebetulan Reza yang saya kenal. Saya tuh Dulu- namanya Reza dulu. Dulu saya kenalnya Reza, Iya. bukan Indri. Iya. Nah, jadi itu kalau nggak salah ketika sama-sama ada di tempat ini, atau mungkin sebelum ada di tempat ini paling ya. Sebelum Ya, udah memperkenalkan diri. Sudah. Jadi waktu Bang Fadil siaran itu sempat on air. Oh, iya. Bisa nggak bisa harus nyambung. Pada waktu itu masih telepon di rumah, gitu kan. Kalau udah kita sama-sama ngomong gitu di radio, kayaknya asik gitu. Oh iya, Bisa tidur. dia waktu itu mau coba ke salah satu radio yang ada di Tulungagung. Nah, betul. Dia sering tanya-tanya tuh.
Akhirnya Ya, terima ya, loh ya. Bang. Ya, Jadi oke, saya oke, bisa oke. siaran, bisa apapun deh yang berhubungan dengan broadcast itu dari Tulung Agung sebenarnya. Ya, ya. Tapi melalui informasi dari dia juga sih, Ya, dari waktu Bang itu Fadil sering juga. tanya-tanya. Jadi begini, pemirsa. Saya sih kan kalau bicara umur kan sekarang masih 25 tahun ya. Jadi masih muda. Sebenarnya masih muda. Percaya. Artinya 2001 awal itu Ya. saya mulai siaran. Ini boleh nyebutin radionya? Boleh. Nggak apa ya? Di Mahameru. Jadi itu salah satu radio tertua sebenarnya. Betul. Hanya di tahun 2000 akhir itu memang Mahameru itu pindah frekuensi dari AM ke FM dan butuh generasi orang-orang muda untuk mengisi gelombang frekuensi FM itu. Betul. Sekarang memang Mahameru waktu itu sedang merubah konsepnya. Ya. Kebetulan saya tahun 2000 akhir itu baru saja datang dari Lampung, Ya. di Bujel, Majaroto, ya enggak? Orang Lampung dia. Orang Lampung. Jadi karena tahun 2000 itu sempat nganggur beberapa bulan di rumah bujal, akhirnya sama saudara dikasih tahu kalau Mahameru itu ada lowongan pekerjaan menjadi penyiar. Boleh. Saya pikir bolehlah daripada saya harus pulang lagi ke Lampung kan, Iya. karena belum tentu juga di Lampung saya ada pekerjaan. Betul. Akhirnya saya cobalah. Kebetulan keterima. Hanya gara-gara saya nggak medok. Oh iya. Kan orang Lampung. Oke, betul. Jadi bahasa Indonesianya nggak medok. Iya, iya, iya. Makanya sama Andre saya diterima. Andre terus apa lagi ya? Dudu. Oh iya, Mas Dudu. Iya, Andre Dudu. Karena saya nggak medok akhirnya saya diterima. Ada Mbak Wiwin, Elsa, Iya. Elsa Dira. Iya. Akhirnya saya di 2001 masuk di salah satu radio itu di Mahameru itu sampai 2004 Iya, 2004. pertengahan. Karena 2004 pertengahan menjelang akhir itu Radio Mahameru itu berkolaborasi dengan salah satu radio Tulungagung, Betul. Radio Jos. Ya, tetanggaku waktu Tetangga dulu. waktu di Liur. Iya. Jadi kurang lebih Jos itu mengembangkan sayapnya dengan apa ya? Mungkin istilahnya bukan membeli apa namanya lah. Ya saya lupa lah itu. Nanam saham kali ya. Kurang lebih begitu di Mahameru ya. Nah, konsep Mahameru karena ketika Jos masuk di tahun 2004 itu berubah. Yang dari awalnya anak muda, Iya. tidak ada hanya sedikit lagu dangdut, segmen anak muda, kemudian seperti dalam tanda kutip dipaksa untuk ngikutin segmen Jos Betul. Tulungagung. Dibalik akhirnya. Ya dengan konsep yang sama seperti Jos Tulungagung. Lah saya agak kewalahan untuk seperti mereka karena logat. Gitu ya. Logat kemudian keseharian saya tentu berbeda. Juga nggak sesuai dengan hati nurani juga mungkin. Nah, meskipun sebenarnya pada saat itu saya sempat groundbreaking di Jos selama beberapa bulan. Iya. Tapi selalu gagal. Selalu gagal. Karena pertama logat saya nggak bisa medok-medok. Betul. Kebutuhannya waktu itu ya cari yang medok, yang ala-ala gitu kan, yang lucu. Tulungagungan gitu ya. Saya coba selama groundbreaking seperti itu tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Mungkin karena logat ini memang susah ya. Akhirnya pindah Ke sini. sini. Di Radio Beras tahun 2004 akhir Gitu ya. sampai sekarang. Dan kita sempat satu panggung ya Bang di Radio Bras. Iya. Cukup lama. Kemudian si Indri ini sempat masuk juga di Beras. Ya. Tahun berapa sih itu? 2004 juga. Akhir 2005. 2005. 2005. 2006. Hmm, Masih ada Gunawan awal-awal itu. ada. Dan Ya. alhamdulillah sempat kenceng juga pada waktu itu ya. Ya, ada zamannya, ada zamannya Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud. Pada waktu itu seakan-akan namaku dan namamu menjadi naik dengan satu acara pada Itu waktu sudah pakai nama Reza ya? Pakai nama Reza dong. Oh, kalau waktu di Liur? Pakai nama Diva Kormen. Oh, Nama itu dikasih sama Pak Bambang pada waktu itu, Bang Beng. Bang Beng. Iya. Oke. Dah. Diva Kormen. Di Diva sini Kormen. Reza ya. Sekarang Reza. Ngomongin Meskipun masalah sekarang balik lagi lah namanya ke Indri Kormen.
Nama lu siapa sih? Nama asli Indri, Oh, karena Indri. mungkin dari pindah satu tempat ke tempat lain harus pakai nama Karena memang ganti. radio begitu ya? Iya, kalau di radio memang kayak gitu, nggak boleh sama karena ada Takutnya brandnya membawa sendiri yang brand. lama gitu kan. Oh iya, jadi ingat zaman di Mamer itu saya pakai nama asli. Fadil. Fadil, orang mengenal Fadil. Tapi di Beras juga pakai nama Fadil kan? Awalnya bukan, Valdi. Oh iya, Valdi. Dibalik aja. Iya sih. Meskipun lama-lama saya males juga pakai nama Valdi ya, akhirnya pakai nama balik lagi. Ya banyak orang Kediri yang nama asli saya tahu. Bang, kan kurang lebih sudah 20 tahun nih berkecimpung di dunia broadcast. Kalau tahun 2000-an pada waktu itu kan radio cukup booming, ya nggak Ya. sih? Bisa dikatakan kita kaya dari radio, ya kan? Semakin banyak jam tayang kita, semakin banyak uang yang kita dapat, Iya betul. ya kan? Terus selain itu kita juga banyak job-job di luar seperti MC dan lain-lain. Kita ngelawak aja ngomong AIU sudah dapat uang pada waktu itu ya. Terus saat ini Bang, kondisi saat ini seperti ini dengan adanya media sosial, dengan adanya HP yang semakin canggih, dengan apapun deh itu, sepertinya kan banyak sekali, bukannya orang bilang, kita juga bilang kan, radio itu hampir mati bahkan punah, Iya. ya nggak? Ya memang perkembangan zaman itu memang mau tidak mau menggerus banyak apa namanya, banyak pekerjaan lah. Iya sih. Artinya pekerjaan yang dulu mungkin masih ada, tergilas zaman sekarang sudah hilang. Iya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh masyarakat di tahun 90-an misalnya ya. Kemudian di awal tahun 2000-an sudah hilang. Iya. Sudah tidak ada. Jenis pekerjaan itu bahkan boleh dibilang jenis pekerjaan yang langka. Betul. Di tahun 2000-an bisa saja kita sebagai penyiar itu ya, karena memang di zaman itu kan kebutuhan untuk hiburan itu hanya ada dua, Iya. televisi dan radio. Belum ada MP3. Ya, betul sekali. Semuanya masih kaset. Iya. Artinya kalau orang pengen beli kaset, mereka hanya mampu yang beli satu album, Ya. bukan yang beberapa grup band. Meskipun ada album kompilasi, tapi sedikit sekali Iya, ya. betul, betul. Meskipun di tahun 98 itu saya pernah punya album Indie Ten yang melahirkan Padi, Coklat, kemudian Kafein, itu album Indie Ten Iya. tahun 98. Di tahun 2000 perjalanan kaset masih ada. Iya. Ya. Jadi orang-orang yang ingin mengetahui lagu apa aja yang terkenal dan update di tahun itu, salah satunya mereka harus mendengarkan radio. Iya, betul sekali. Karena belum ada gadget kan. Iya, iya. Artinya karena pada saat itu radio pun juga punya salah satu program yang namanya Tangga Lagu. Iya, Di hampir semua radio. Hampir semua radio. Hampir semua radio. Setiap seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Punya tangga lagu. Jadi dari mulai top 20, top 40 iya. kan. Pasti ada tangga lagunya baik, Baik dari barat Indonesia, ataupun manca. Indonesia, oke. Betul. Heeh. Nah, kesempatan orang-orang untuk mengetahui lagu yang sedang populer pada saat itu salah satunya di program Tangga Lagu itu. Betul. Nah, radio jadi penyumbang paling besar. Iya, pada waktu Sehingga itu. masyarakat anak muda di zaman itu bisa tahu lagu yang lagi populer melalui Tangga Lagu. Betul. Perkembangan zaman seperti kemudian di tahun 2001 2002 ketika kaset sudah mulai disingkirkan oleh VCD. Terutama VCD MP3 yang di dalamnya itu satu CD MP3 ada 100 lagu dari beberapa grup band. Ya, ini yang kemudian menyingkirkan kaset. Kaset sepertinya sudah tidak diminati lagi. Iya. Toko Bahkan tidak kaset di terpakai tahun lagi. itu, ya, toko kaset di tahun itu berubah menjadi toko VCD. VCD. Karena Betul. kaset sudah tidak lagi digemari. Nah, Mahameru di tahun itu dari tip deck, Mm-mm. Oh iya, masih ngelakuin itu masih ya, Bang, masih ya? di tahun 2000 itu saya masih kalau Tip siaran deck. itu nyetel lagunya pakai tip deck dan pakai kaset. Betul. Kemudian lambat laun di tahun 2001-2002 berubah menjadi komputer. Betul. Semua format musik dirubah menjadi MP3. Betul. Salah satu sarana untuk mengupdate lagu, ya mau ndak mau kita juga beli
CD MP3 yang kalau dalam satu CD itu ada 100 lagu Betul biasanya. sekali. Nah, itu kita update ya ke komputer. Ini yang kemudian membuat kaset sudah mulai dilupakan. Betul. Ada CD, VCD, kemudian muncullah HP. Nah, itu dia. Muncullah HP. Tapi waktu itu HP itu masih monoponik. Betul. Monoponik. Jadi deringnya itu belum bisa dimasukin lagu MP3, Iya. masih monoponik. Betul. Dan fiturnya hanya untuk telepon, SMS. Iya, pada waktu itu. Nggak bisa yang lain. Pertama punya HP tahun berapa, Bang? 2001. 2001 sudah pakai. 2002 saya pakai Sony Ericsson Oh, saya pakai T10 Saya pakai Siemens yang C5 C5. yang kecil. Iya. Ada antennya terus Oh hanya. enggak, C9 ya, yang ini ada bebeknya yang jalan dikit gitu. Oh, itu sudah mulai berwarna. Iya, kuning Sudah berwarna. tuh. Zaman saya itu HP-nya belum berwarna. LCD-nya masih hitam. Kalau Serius, ngomongin masih zaman belum dulu kayaknya berwarna. kita udah tua banget sih, Bang. Masih belum berwarna Udah tahu- HP-nya. sudah ngerasin tua HP-nya lah ya. itu masih satu layar. Yang kalau dapat SMS dia kayak running text. Jalan dia. Kalau ngetiknya agak panjang, dia running text agak kepanjangan nunggu lama. Ini ngomong apa sih gitu. Dia kayak running text. Ya serius. HP-nya besar. Tapi jarang orang punya HP-nya loh. besar. Iya kan? Tapi layarnya kecil. Running text. Jadi kalau ada SMS masuk, itu persis kayak running text masjid. Ingat nggak? Iya. Ya, running Pada text waktu masjid itu, tahu kan? Iya. Waktunya sholat zuhur untuk kawasan jam segini. Dulu itu tahun 2000-an, 2001. Iya. 2001 tuh mulai ada HP yang masih poliponik yang kayak gitu sih. Ya. Kalau Monoponik, kemudian beralih ke HP yang tingkat kecanggihannya naik sedikit, poliponik. poliponik. Oh iya, poliponik. Poliponik itu nada deringnya dari lagu tapi belum MP3. Iya, betul. Hanya musik nih, teng 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 teng, misalnya gitu ya. Itu poliponik. Dia mah kalau ngomongin masalah kayak gitu, Tahu lah, saya kan pecinta sejarah. tahu banget Pelaku ya. sejarah. Oh ya. Setelah poliponik, kemudian masuk ke HP yang nada deringnya sudah bisa menggunakan MP3. Iya. Dulu satu lagu untuk masukin ke HP. Kita harus beli ya, Bang, pada waktu itu. 10.000. 10.000. Baik itu di SR, di Pasar Bandar, Ya. dan di beberapa counter satu lagu Dan MP3. pada waktu itu itu 10.000. sudah punya kayak gitu, sudah seakan-akan kita Kaya sudah banget. Iya. Kayak banget. Pada waktu itu. Enggak ya, ada orang telepon, wih nada deringnya lagu Enggak gitu sih. pakai kalung yang ini ada HP-nya gitu ya, Bang ya. Iya, ada kalung. Mana-mana nge-MC tuh kayak punya sendiri. Itu kalau gitu. ada yang telepon masuk klap klip dia. Hai. Ada aja. Ya, nah adanya HP dengan fitur MP3 itulah yang kemudian menyebabkan Ya, fungsi radio itu semakin bergeser. betul. Artinya orang sudah tidak lagi mendengarkan radio. Karena dengan hanya beli VCD yang seharga misalnya 15.000, Iya. dia sudah dapat 100 lagu. Betul Apalagi yang bajakan. Ya. Kan banyak yang marak ya, Iya. bajakan-bajakan di zaman itu. Lagu-lagu Dewa, Silon Seven, kemudian Padi, Coklat dan yang sebagainya. Dangdut apa lagi? Dangdut apalagi. Satu CD, satu VCD, satu keping VCD itu ada 100 lagu di dalamnya yang bisa di-copy ke komputer atau ke laptop. Betul. Jadi orang kalau mau dengerin radio ya ngapain, mending muter sendiri. Ngapain susah-susah dengerin Betul. lo ngomong gitu ya. Iya. Apalagi Ribet. penyiar, tapi nggak tahu kenapa sih dulu tuh penyiar tuh ditunggu-tunggu loh, Bang. Ya nggak sih? Tunggu orang. Saya masih belum datang aja ada yang Sudah nunggu. pada datang. Nunggu di Dulu tuh- depan itu, iya. utangnya mana gitu. Gila. Dulu Emang. itu waktu belum ada HP, request aja pakai ditulis. Kertas, atensi. Kertas, atensi. Kertas, atensi. Telepon itu berlama-lama di wartel sampai ngantri-ngantri kayak Ya, gitu. telepon. Ya, tapi setelah semakin kesini semakin berbeda. Ya, karena ya itu tadi, setiap zaman pasti menggerus. Iya. Ada yang digerus tadinya kaset digerus oleh VCD. Betul. VCD kemudian kalah oleh HP. Betul. Karena lambat laun proses HP itu berkembangnya cepat sekali ya. Iya. Dari mulai hanya beberapa satu HP biasanya hanya full 10 lagu MP3 aja. Iya. Memorinya udah full itu biasanya. Setelah itu berkembang ke HP yang mulai ada kameranya. Nah, VGA. iya. Di awal muncul HP itu VGA. Tahun
tahun berapa sih? 2008 ya kayaknya. Udah Ya, mulai gitu. antara 2004 2005 lah. Pokoknya 2004 sudah gaya deh pada waktu itu kalau udah pakai 2002 gitu. 2003 lah antara itulah. Iya. Jadi sudah muncul kamera yang sudah ada kameranya VGA. Kamera VGA, kemudian muncul kamera yang 0,3 megapiksel. 0,3, 1,3, kemudian 2, 3 megapiksel, kemudian sampai 5 mpx, 10, wah sampai sekarang ke berapa? 46 ya? 46 megapiksel. Itu Iya, dari tahu VGA loh kualitasnya. Tahu banget. Yang kalau misalnya video orang itu, wah dari jauh gitu ya, orangnya nggak kelihatan itu hasil videonya itu. VGA. Oke deh. Dari kamera hanya di belakang, terus kemudian tiba-tiba Bisa di muncul depan. kamera depan belakang. Bisa selfie. Ya yang paling diingat adalah kehadiran BlackBerry waktu itu. Iya, betul sekali. Ya. BlackBerry di tahun 2000 12 ya? antara 12 ya kayaknya. 2010 2011. Oh iya. 2010 2011. Iya, betul. Kehadiran BlackBerry. BlackBerry hadir, tapi ada juga banyak perusahaan HP Cina yang menyerupai BlackBerry juga banyak. Pada waktu itu. Kehadiran HP seperti inilah yang membuat akhirnya fungsi radio itu semakin ditinggalkan sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini. Sampai kayak males-males Sampai ogah-ogahan hari gitu ini. ya, Bang? Iya, sampai hari ini. Tapi- Karena memang fungsi radio itu kan dari dulu hanya menyajikan hiburan. Iya, betul sekali. Sama berita dan lagu, komposisi Iya. lagu yang paling banyak lah. Karena orang kebutuhan lagunya sudah didapatkan tidak dari radio, tapi dari HP ya. Sekarang orang sudah malas untuk dengerin radio. Benar. seperti Akhirnya itu. sekarang beberapa radio yang besar-besar itu survive-nya Iya. tidak dengan memutar lagu, tapi memberikan berita. Nah, ini yang masih terus. Kalau kita ngomongin masalah radio ya, Bang, emang gak ada habisnya sih. Ya, Terus ini nih, ngomongin masalah banyak hal yang orang bilang bahwasanya kerja di radio itu dapat apa sih? Lo kerja di situ dapat apa aja selama itu? Kan banyak sekali orang tanya kayak gitu. Gak punya Iya. apa-apa, terus kerjanya seneng-seneng doang, apalagi materi gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau sudah menikmati dari hati rasanya kan seneng banget, kayak orang nyanyi biasa pegang mic terus lama nggak nyanyi juga rasanya kangennya luar biasa. Iya, iya. Seperti halnya kayak di radio sudah setiap hari menyapa pendengar, kita cuap-cuap, nggak tahu kita ngomong kayak apa. Orang kalau nggak tahu penyiar radio kayak orang gila kayak gitu, ngomong sendiri dan sebagainya. Masa bodoh deh pokoknya. Lah, apa sih yang sudah didapat? Pada waktu itu sempat banyak sekali orang yang nanya ke aku tentang gaji dan sebagainya. Kalau aku kasih tahu gajiku di radio hanya sekian loh gitu, nggak salah gitu kan. Dengan nama besar kamu dapat hanya sekian, tapi kok bisa urip, bisa hidup kayak gitu. ya memang untuk di beberapa kawasan dan wilayah gaji radio itu sangat kecil sekali ya. Betul. Terutama kita yang tinggal di kota kecil. Nah. Kediri ini kan kota kecil kan. Termasuk beberapa sekitar kawasan seperti Tulungagung, Nganjuk. Itu kan kota kecil. Iya. Kecuali bagi mereka yang dulu di zaman itu dan sampai sekarang tinggal di kota besar Nah, seperti Surabaya, Jakarta, Malang, Jakarta. Jogja, Radio itu gajinya itu sampai sekarang luar cukup baik. biasa. Terutama untuk radio-radio besar juga. Bandung apalagi ya, Bang? Bandung apalagi. Meskipun juga ada di wilayah kota ini yang radio itu juga mampu memberikan gaji UMR. Betul. Ya, ada beberapa radio-radio besar ya. Betul, betul. Tapi sebenarnya memang saya pun juga meyakini dan menyampaikan ke teman-teman penyiar tamu. Iya. Jadi Bras ini kan punya program yang namanya penyiar tamu ya. Bahwa hidup di radio itu bisa saja tidak bisa diandalkan. Betul. Jadi saya selalu bilang ke mereka bahwa di radio itu jadikan sebagai batu lompatan. Pertama, eksistensi kita tetap dilihat oleh masyarakat itu masih ada. Iya. Oh, itu masih siaran di radio A, di radio B. Masih hidup lah. Oh, masih ada gitu. Nah, dari eksistensi ini Iya. yang membuat beberapa pelaku penyiar, pelaku radio ya, itu bertahan hidup dari
objek yang lain di luar radio. Betul sekali. MC terutama kan Iya, banyak ya, iya. MC, pekerja event, Iya. pemilik event organizer, Betul. akhirnya sampai punya apa namanya ya, studio sendiri. Iya, betul sekali. Nah ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman penyiar tamu. Kalau gaji radio, terutama di wilayah kota kecil, dan radionya memang tidak begitu besar. Tidak bisa diandalkan. Ya memang tidak bisa diandalkan. Tapi yang jelas eksistensi kita, nama kita yang masih terus ada di radio itu yang membuat side effect, efek samping di luar dari itu. Luar Makanya, biasa efeknya ya. Ya, makanya kalau bisa orang-orang itu di radio itu jangan terlalu sering berada di radio. Seringnya ketika jam siaran aja. Iya. Dan itu akan menambah eksistensi kita di luar. Betul sekali, ya Bang. Ya. Karena kalau seorang MC sendiri juga kalau tanpa ada embel-embel di belakang, sebetulnya juga Susah. sama Iya. juga bohong gitu loh. Susah. Kita bicara MC yang sekarang ya, Iya, MC betul. besar, MC di wilayah Kediri ya. Itu dulunya rata-rata berangkat dari radio, meskipun tidak semuanya. Iya, betul sekali. Ada yang berangkat dari sering ngeliatin orang MC kemudian jadi MC juga ada. Iya, Ada iya. beberapa, tapi sebagian besar itu berangkat dari radio. Dan sebagian besar itu embel-embelnya awal-awalnya pasti Belakangnya ada radio, belakangnya. nama Oh itu radionya. si A yang di Radio Bras, oh oke. Itu aja MC-nya bagus. Asik. Ada embel-embelnya. Siapa? Ada embel-embelnya. Ya banyak kan. Betul, betul. Memang Jadi iya. memang radio itu akan membawa pengaruh. Dampaknya memang besar sekali. Iya. Apalagi beberapa tahun yang ke belakang gitu kalau melihat banyak sekali MC-MC baru dan sebagainya itu memang berasal itu embel-embelnya belakang dari radio dan Ya. akhirnya membawa dia sampai saat ini masih eksistensinya bagus banget. Ya, gitu kan. meskipun memang bisa dibilang bahwa kalau bicara soal gaji di radio itu yang memang gak banyak. Iya, iya sih. Kalaupun memang misalnya ada yang sampai di UMR kota berapa sih? Iya sih. Misalnya UMR kota 1,7, 1,8 gitu kan. Bayangkan hidup di era model seperti sekarang ini 1,8 itu hanya cukup untuk bayar listrik, bayar angsuran, selesai misalnya. Ya kan? Belum kalau ada sertifikat dimasukkan. Ya Iya nggak kan, sih? itu BPKB selesai. dimasukkan. Itu belum ngomongin soal harian makan, anak, kebutuhan yang lain. Gitu ya. Masih banyak. Kayaknya ngomongnya dari hati banget gitu sih. Jelas dong, kan kita pelaku. Gimana sih kita ini pelaku? Betul. Pelaku angsuran. Tapi memang benar-benar berdampak loh ya. Ya, Apalagi bagus. saat ini pandemi. Wih, gila. Oh ya, kalau pandemi itu kita diajarkan Tuhan untuk bertahan. Ya, betul sekali. Ya, diajarkan Tuhan untuk bertahan. Alhamdulillah kita masih tetap bertahan ya. Ya, bertahan meskipun nggak ada job-joban dari jualan. Ya, benar Kan sekali. artinya dari awal Maret 2020 itu mulai pandemi. Besoknya sudah mulai nggak ada event lagi. Ya pekerja event selesai kan hidupnya. Iya, 1-2 Selesai. bulan seakan-kan dunia mau Iya. kiamat gitu kan. Tapi Selesai. akhirnya sampai saat ini kita masih bisa bertahan, masih bisa hidup, Ya. masih bisa untuk mengerjakan apapun yang kita bisa. Ya syukur deh, alhamdulillah deh, masih sehat juga. Ya. Gitu ya. Apalagi status PSBB, PPKM, PPKM diperpanjang lagi kan ya. Status Kayak para pelaku Nafas itu seni ya, dalam banget gitu ya. rodo terganggu lagi. Tapi Ya, tetap sudahlah. kita kan pernah diajarkan Tuhan di Maret 2020 sampai akhir tahun 2020 untuk bagaimana caranya bertahan. Betul sih. Ya akhirnya di tahun-tahun seperti ini kita memanfaatkan kenangan kita di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu ya. Mudah-mudahan semuanya segera sirna. Ya, Dan kita bisa untuk menggenjot yang namanya panggung lagi gitu kan. betul. Tapi coba mau ngingetin juga untuk anak-anak muda yang terutama di Bras itu kan selalu menggali potensi anak muda Ya. dengan adanya program penyiar tamu. Jadi program penyiar tamu itu sebuah program di mana kita mengaudisi segitu banyak talenta pelajar di wilayah kota dan kabupaten untuk menjadi penyiar. Ini sudah Dan tahun berapa setiap sih, Bang? tahun itu antusiasnya cukup banyak. Dan tahun ini, Tahun berapa nih? ini sudah tahun ke-17, artinya sudah 17 tahun berjalan.
Dan kita sudah banyak melahirkan talenta-talenta broadcast Iya. di Kota Kediri yang cukup Betul baik. sekali. Artinya saya juga nggak mau bilang siapa-siapa orangnya. Iya sih. Terus sepertinya kita bantu atau kalau kita ngomongin masalah kita gurunya nggak mungkin ya Bang ya. Ya. Tapi paling nggak kita membantu mereka supaya bisa untuk menjadi penyiar yang baik seperti itu. Ya, artinya Bahkan- bahwa apa yang mereka capai sekarang ini awalnya belajar dari sini. Iya sih. Namanya dikenal dari sini. Betul. Tapi kenyataannya sekarang kita nggak tahu ya Bang. Semakin kesini kita semakin tersingkir gitu. Ya namanya guru itu kan nggak harus selalu secara materi berada di paling depan. Iya. Betul. Tapi secara kemanusiaan kita yang paling ada di depan. Oke. Karena tetap jadi guru kan. Bagi mereka dan dianggap guru. Meskipun mungkin ada yang menganggap, masih ada yang menganggap, ada juga yang mungkin sudah nggak mau menganggap. Itu terlepas pada yang Hey, normal. lo siapa gitu kan? Ya. Ini nggak masalah deh. Oke. Tapi Baik. kita kasih tahu lagi bahwa Iya. memang gaji di radio itu nggak banyak. Ya. Tapi side effect di luar dari radio itu banyak. Kesempatan untuk menjadi apapun Ya. di radio itu bisa. Kembalinya pada diri masing-masing Ya, sebenarnya. banyak penyiar radio itu yang dari radio akhirnya bisa jadi apa-apa. Betul. Dari radio bisa jadi pemilik EO. Ya. Dari radio bisa jadi pemilik perusahaan. Betul sekali. Dari radio bisa jadi salah satu karyawan perbankan. Betul. Dari radio bisa jadi salah satu karyawan rokok. Ya kan? Dari radio bisa jadi banyak. Dan itu semuanya berasal dari radio. Bisa jadi di koran memo gitu kan. Ya, Nah, alhamdulillah deh. Baiklah, kalau kemarin sempat yang tanya dan request tentang progres, kali ini saya nggak sendiri, dengan Bang Fadil sedang memberikan informasi yang insya Allah cukup lengkap untuk anda semuanya, bahwasanya bekerja di progres itu tidak hanya gampang-gampangnya aja, kita Ya. juga ada susahnya. Kalau memang gajinya sedikit pun kita tetap syukuri, tapi efeknya itu yang Ya. luar biasa untuk kami sebagai pelaku broadcasting kayak gitu. Yang paling penting di awal itu ketika memang ingin terjun di dunia radio, itu berusaha untuk menciptakan brand terlebih dahulu. Oke, betul. Gak usah ngomongin soal gaji. Ya. Setelah brand terbentuk, nama terbentuk, efek yang lain pasti itu akan mengikuti. Luar biasa. Oke Bang, thank you. Thank you hari ini BBM bincang-bincang memo Ya. alias berat badan menambah Bersama saya Indri Memo. dan bersama saya Fadil Memo. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi Ya. dengan tema yang lain ya Bang, salam. biar lebih seru lagi. Oke. Mungkin mereka mau menanyakan masalah MC. Boleh. Itu ya, sampai seberapa besar sih gajinya MC. Memang Ya. sengaja nggak saya buka hari ini, kita tahan dulu supaya semuanya penasaran. Khusus hari ini ngomongin masalah broadcasting, Nah, radio dan lain sebagainya. Siapa ngerti besok kita ngomongin soal side effect dari radio seperti betul apa. sekali. Thank you untuk hari ini Bang, thank you ya. Terima kasih juga Sehat Indri. terus, Alhamdulillah. panjang Amin. umur bagi Sama-sama. bersama keluarga tercinta. Doa yang sama. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan Amin. kita bisa untuk segera Beraktivitas normal seperti biasanya. seperti biasanya. Job semakin banyak. Amin. Amin. Thank you. Terima Saya kasih. Indri Memo pamit. Jangan lupa semuanya berbahagia dan jangan lupa lo untuk like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nuri Abdillah. Aku Makna Syakila. Saya Rizky KDI. Saya Buyung KDI. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube koranmemo.com. Like, comment, subscribe. Subscribe di channel YouTube koranmemo.com. Thank you.